Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Putri dengan NIM 20050360118 dari program studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Resiko. Berita yang saya ambil ini berasal dari www.cnnindonesia.com. Halo pemirsa, selamat siang. Likuiditas yang terjadi pada bank syariah di era pandemi saat ini dapat menyebabkan bank syariah semakin tercekik. Saya, Aprilia Eka Putri, inilah seputar topik terkini selengkapnya. Kita mulai informasi utama pemirsa. Pengamat perbankan syariah Adi Warman Azwar Karim menilai persoalan likuiditas ketat menghantui industri bank syariah di dalam negeri. Bahkan, ia memperkirakan kondisi itu terjadi hingga akhir tahun nanti. Menurut Adi Warman, Pilpres merupakan penyebab masuknya dana asing yang besar ke bursa saham. Teheran, indeks bursa saham pun menjadi terangkat. Bahkan, unit usaha syariah terkena paparan risiko likuiditas yang lebih besar dibandingkan dengan bank umum syariah, di mana rasio pembiayaan terhadap simpanan mendekati angka 100%. Hingga April 2019, Otoritas Jasa Keuangan mencatat FDR unit usaha syariah ada di level 99,46%. Sedikit di bawah periode yang sama tahun lalu, yaitu 101,37%. Sementara FDR Bank Umum Syariah berada di level 79,57%. Hal ini meningkat dari posisi yang sama tahun lalu, yaitu 78,5%. Selain faktor Pilpres, penempatan dana haji di perbankan juga mempengaruhi likuiditas perbankan syariah. Sesuai ketentuannya, porsi penempatan dana haji diarahkan separuh pada investasi dan separuh pada deposito perbankan. Rasio pembiayaan bermasalah atau NPL bergerak naik karena daya beli masyarakat yang menurun. Hal ini membuat bank cenderung memperbesar penyaluran pembiayaan sebagai strategi untuk menekan NPL. Melihat hal itu, Andi Warman menilai kondisi likuiditas ketat di industri perbankan syariah masih akan terjadi hingga akhir tahun. Masyarakat akan cenderung menempatkan dananya di bank-bank besar. Di sisi lain, perbankan syariah masih mendapatkan angin segar dari beberapa faktor, seperti rencana konversi bank konvensional Bank Rakyat Indonesia di Provinsi Aceh yang menjadi bank syariah tahun ini. Jika terrealisasi, maka aset bank syariah secara nasional akan meningkat hingga 20 triliun. Selain itu, OJK juga berencana menerbitkan aturan terkait sinergi perbankan untuk mengembangkan bank syariah. Aturan ini ia melanjutkan akan dimanfaatkan unit usaha syariah untuk sinergi dengan induknya yang merupakan bank konvensional. Secara terpisah, Direktur Utama PT BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menuturkan likuiditas perusahaan saat ini masih terjaga dengan FDR di kisaran 80%, dengan target tahun ini dijaga di sekitar 84% hingga 85%. Sementara itu, Direktur PT Bank Syariah Mandiri, Gusman Yandi, menuturkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah memang melambat di 1 digit. Namun likuiditas perusahaan masih tetap terjaga. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya, Aprilia Eka Putri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.